Selalu mengantuk? Sering makan banyak? Mungkin itu tanda sakit hati. Sayang sekali kita tidak bisa bekerja sama kali ini karena jumlah lowongannya terbatas. Kuharap kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik di masa depan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan setelah membaca SMS bernada sopan tapi membuatku merasa buruk itu. Aku pun menutup tirai, merebahkan diri ke ranjang, dan membungkus tubuh dengan selimut. Aku baru saja makan siang, tapi aku ingin tidur. Ketika aku membuka mata kembali dan memeriksa jam di ponsel, ternyata 4 jam sudah berlalu. Aku meletakkan ponsel dan tidur lagi. Aku terbangun kurang lebih 2 jam kemudian, lalu tidur lagi, dan terbangun 2 jam kemudian. Seperti itu juga pola tidurku di malam hari. Setelah tidur lebih dari 14 jam sehari selama seminggu, semangatku baru mulai pulih kembali. Aku menyelesaikan satu persatu hal yang tertunda dan melepaskan diri dari kebiasaan tidur panjang. Aku heran kenapa aku selalu ingin tidur saat itu. Masa-masa gelap itu sempat menjadi misteri selama beberapa waktu. Aku teringat pada hal itu ketika sedang mengobrol dengan seorang teman. Akhir-akhir ini aku selalu ingin tidur, jadi aku pergi menemui dokter, kata temanku, dan dokter berkata, sepertinya Anda sedang punya masalah dan Anda ingin menghindari kenyataan. Aku langsung menangis begitu mendengarnya. Jangan-jangan itulah yang terjadi padaku dulu. Ketika aku tidak mau membuka mata dan hanya ingin tidur sepanjang hari, aku tidak pernah sreg dengan pernyataan, stres adalah sumber segala penyakit. Tapi aku bisa memahami pernyataan, banyak tidur menandakan hati yang sakit. Kalau dipikir-pikir, ketika masih muda, aku tidak pernah benar-benar berpikir tentang tubuhku. Saat berumur 20 tahunan, yang kupikirkan tentang tubuhku adalah bahwa aku ingin langsing seperti artis dan menjaga kesehatan sama artinya dengan berdiet. Mungkin hatiku sudah berusaha berbicara melalui tubuhku dan aku semata menganggapnya sebagai keanehan fisik biasa. Bagaimanapun, kondisi tubuh ada kaitannya dengan kondisi jiwa. Aku mencoba mengingat kapan tubuhku pernah berbicara. Ketika masih berusia awal 20 tahunan, ada saatnya aku menjejalkan makanan ke mulut tanpa pikir panjang. Ada saatnya ketika pulang bekerja, aku ingin makan pizza, ayam goreng, dan ramyeon. Aku juga ingin minum soda sembari melahap makanan berminyak. Aku juga pernah membeli banyak sekali kudapan dari minimart dan makan sampai muntah. Belakangan aku baru tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk kelainan makan, ketika aku masih pengangguran miskin yang terpaksa hidup seperti hewan herbivora di hutan. Aku adalah orang yang perfeksionis dan ingin mengendalikan segalanya. Belakangan, setelah membaca buku-buku psikologi, aku menyadari bahwa obsesi seperti itu seringkali menyebabkan kelainan makan. Selain persepsi yang salah tentang tubuh sendiri, rasa kesepian dan ketidakpuasan pada kenyataan juga sering menyebabkan kelainan makan. Karena tidak tahu bagaimana meredakan beban jiwa, kita pun berusaha menimbunnya dengan makanan. Stres yang berkelanjutan akan membuat tubuh diserang hormon. Hormon yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jadi ketika sistem kekebalan tubuh melemah akibat kecemasan atau ketakutan, tubuh pun berusaha menolak kenyataan demi meredakan stres. Ketika otak bereaksi pada stres, organ-organ di dalam tubuh pun menerima sinyal yang sama. Riset menunjukkan bahwa kemungkinan orang-orang yang menderita stres berat mengalami sakit perut adalah 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang tidak menderita stres. Jika kita mulai merasakan keanehan dalam tubuh, misalnya sakit perut, gatal-gatal, makan terlalu banyak, tidak ingin makan sama sekali, migrain, resah, atau susah tidur, sebaiknya kita memeriksa kondisi kejiwaan. Mungkin saja gejala-gejala itu timbul bukan hanya karena kondisi fisik kita yang tidak terjaga. Aku tidak suka mendengar pernyataan, kekuatan pikiran bisa menaklukkan tubuh. Tubuh bukan sesuatu yang harus ditaklukkan, hanya perlu dipengaruhi sedikit. Jiwa dan ragaku bukan lawan yang harus berperang untuk menang, melainkan sahabat yang harus bekerja bersama. Orang yang berhasil mengatasi kelainan makan berkata bahwa rahasia kesuksesan mereka berkaitan dengan alasan psikologis. Beberapa contoh alasan mereka adalah sejak menulis kelebihan-kelebihan diri sendiri dalam buku harian, sejak bertemu dengan kekasih yang mencintai dan melindungi mereka, sejak mendapat perhatian dan pengertian dari keluarga, dan lain-lain. Pengertian itu memberikan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan dan membuat kita berpikir bahwa kita berarti di dunia ini. Ketika keseimbangan jiwa terancam, tubuh kita kadang-kadang mengirimkan peringatan kepada kita agar berhenti sejenak. Jika memperhatikan peringatan itu, artinya kita bisa memahami tubuh kita sendiri dengan baik.
Apabila bisa mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mengganggu jiwa kita, tubuh kita pun akan seimbang. Kembali